Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Farhan Maulana. Saya Irfan Trianto. Dan saya Ryan Putrahana. Oke, jadi kali ini kita berada di Bandungan ya, untuk membahas salah satu komoditas pertanian yang ada di Indonesia, yakni tomat. Oke, jadi kita sekarang ada di kebun tomat. Oke, teman-teman. Jadi bisa kalian lihat ya, kita sekarang berada lagi di kebun tomat di Bandungan. Oke, jadi yang pertama ini adalah tomat atau Lycoperdon esculentum, adalah komoditas hortikultura yang penting karena harganya yang murah dan banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia. Tomat ini sendiri berasal dari Amerika Selatan, yang mana yang lalu dibawa ke Indonesia, sehingga tanaman tomat ini bisa tumbuh di iklim tropis dan maupun iklim subtropis. Untuk pertumbuhannya itu sendiri memerlukan curah hujan yakni sekitar 750 sampai 1250 mm per tahun, yang dimana keadaan tersebut berhubungan erat dengan ketersediaan air untuk tanaman tomat sendiri, dimana tomat itu tidak bisa mendapatkan air terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Oke, selanjutnya untuk penyerapan unsur hara yang maksimal, tanaman tomat memerlukan penyinaran matahari sekitar 12 sampai 14 jam per hari. Yang dimana untuk selain itu untuk suhu pertumbuhan tomat itu sendiri juga dibutuhkan sekitar 20 sampai 27 derajat Celcius. Jadi ini menunjukkan bahwa tanaman tomat itu tidak bisa tumbuh jika suhunya terlalu panas ataupun suhunya terlalu dingin. Kelembapan juga mempengaruhi pertumbuhan tomat, dimana jika kelembapannya terlalu tinggi maka tanaman tomat akan terkena resiko untuk pembusukan daun, sehingga hasil pertumbuhannya tidak akan efektif. Oke. Halo teman-teman, aku Irfan. Jadi kalau tadi Pak Randan jelasin soal masalah iklimnya ataupun ya suhu rata-rata yang dibutuhkan oleh sebuah tomat gitu, tanaman tomat untuk tumbuh. Nah, jadi kalau aku bakal jelasin dari sudut pandang topografinya. Nah, teman-teman perlu kita ketahui kalau misalnya tanaman tomat ini merupakan tanaman yang mudah ataupun bisa tumbuh di berbagai jenis tanah, mulai dari tanah berpasir ataupun tanah lempung berpasir, asalkan tanahnya itu subur dan mengandung unsur hara gitu. Jadi sebagai petani, walaupun tanahnya itu lempung berpasir ya, yang kurang akan unsur hara, itu bisa ditambah dengan berbagai macam pupuk tambahan gitu. Asalkan tanaman tomat ini memerlukan porositas yang tinggi. Jadi kelemahan dari tanaman tomat dan salah satu penyakit yang sering kita jumpai itu adalah busuknya akar gitu. Oleh karena itu, walaupun kita di daerah pegunungan, bisa kita lihat ya teman-teman, itu tetapi tanaman tomat ini dibuat atau ditanami di daerah yang landai gitu. Kenapa? Yaitu supaya tidak tergenang oleh air, karena sekali lagi tanaman tomat butuh tanah dengan porositas yang tinggi agar memudahkan tanaman tomat untuk tumbuh. Nah, seperti yang Paran jelaskan tadi, suhu terendah itu sekitar di bawah 10 dan tidak boleh di bawah 10 derajat Celcius, dan suhu tertinggi tidak boleh dari 30 derajat Celcius, karena apabila terlalu lembab itu akan menyebabkan penyakit. Tanaman tomat itu sendiri juga dapat tumbuh di berbagai tempat sebenarnya, tergantung dengan varietasnya. Dan tanaman tomat dapat tumbuh di berbagai dataran ketinggian maupun seperti dataran tinggi, seperti kita di Bandungan ini memiliki dataran yang tinggi, lalu di dataran sedang dan dataran rendah. Tomat juga dapat tumbuh dengan tanah yang memiliki tingkat keasaman nilai pH sebesar 5 sampai 6 pH, yang dapat memudahkan dia untuk tumbuh di berbagai kondisi. Lalu tomat juga tidak hanya digunakan sebagai sambal, lalapan mungkin, atau hal lainnya sebagai makanan sampingan, tetapi tomat juga dapat dijadikan suatu makanan yang inovatif seperti yang ada di Bandungan ini. Tomat dibuat menjadi suatu makanan yang dikeringkan dan dibuat menjadi tomat dengan rasa kurma atau
apa tadi saya kurang tahu namanya to kurma atau apa. Nanti kita coba juga rasanya karena tadi pemilik kebun dari sini juga merekomendasikan untuk mencoba hal tersebut. Oke, nanti kita bertiga akan mencoba tomat kurma itu ya guys. Jadi kita tunggu aja di sini. Oke guys, kita sudah di Torakura. Ini kalian bisa beli di pusat oleh-oleh khas Kabupaten Semarang, Torakura. Ya, pada seperti di depannya. Depannya kelihatannya seperti jual pancingan ya, tapi dia jual Torakura. Kita sedang beli. Oke. Di sini kita review rasanya bagaimana. Oke, kita sudah membeli Torakura. Ya, lihat sini. Nah, bentuknya kotak Torakura. Oke, mari kita coba guys. Oke. Oke guys, jadi ini dia Torakura. Jadi ini penampakannya ya. Terlihat seperti kurma Terlihat pada seperti kurma. tapi dari tomat guys. Oke. Ini gimana cara bukanya guys? Oke, ini udah terbuka. Oke, ini udah terbuka. Kalian lihat ya, sangat amat terlihat. Dan mari kita coba. Apa? Bagaimana? Rasanya kok dijelasin? Tolong jelaskan ala selebgram. Jadi rasanya itu sangat amat mirip dengan kurma ya. Jadi walaupun teksturnya itu masih terasa seperti tomat, agak juicy gitu, tapi dari segi rasa benar-benar mirip dengan kurma. Jadi bikin penasaran nih gimana proses pembuatan Torakura ini ya. Silahkan yang lain saudara. Oke, jadi ini dia. Sticky ini ya. Kayak kurma basah. Mirip kurma. First impression aku makan tuh langsung kurma gitu baunya. Dia rasa kulit kurmanya, kulit tomatnya kerasa di sini. Tapi rasanya kurma. Walaupun agak kurma-kurma yang asam gitu ya, yang asam manis gitu. Bisa dibilang ini kurma tanpa biji guys. Mungkin bisa buat bulan puasa nanti kita bisa buka pagi lah teman-teman. Ini untuk recommended ya karena harganya cukup murah, 17.500. 17.500 ini patut untuk mantap.